Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, kali ini saya mau ngadain tutorial cara waterproofing untuk area toilet kamar mandi. Nah, di sini biasanya yang sering terjadi kebocoran yaitu di area sini, area penggrotingan. Nah, di sini dengan area sudutan. Nah, seperti ini. Ini biasanya yang sering terjadi kebocoran. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan, kita perhatikan di sini ya, sisa-sisa adukan ini tidak boleh ada yang menempel ke beton. Nah, ini kalau ada sisa-sisa adukan boleh kita bobok dan kita bersihkan supaya waterproofingnya itu menempel ke betonnya langsung, atau ibaratnya itu enggak ada kulitnya, jadi menempel ke dagingnya langsung. Oke. Dan untuk area pipa supaya groutingnya sempurna, kita bisa bobok di sini. Kurang lebihnya di sini 3 sampai 4 cm keliling yang mengelilingi area pipa tersebut. Intinya itu pipa tidak boleh menempel langsung dengan beton, harus ada groutingnya ya. Nah, kalau di sini ya sudutannya ini bisa kita cipeng, baru kita grouting lagi. Oke. Untuk tahap berikutnya, perhatikan pipanya. Nah, di sini saya udah bobok kisaran 3 sampai 4 cm ya. Di sini juga ini baru mau dibersihkan. Dan sudutannya ini ya, ini harus siku. Jadi waktu waterproofing biar tidak ada bobok-bobok lagi ya, nanti pas waktu pasang keramik kurang turun bobok. Nah, ini biar nggak ada bobok-bobokan lagi. Nah, dan sisa-sisa adukan kita bersihkan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini sudah. Nah, kita bersihkan seperti ini biar ketemu betonnya langsung, jadi nggak menempel di adukan yang berjatuhan dari sisa-sisa plesteran. Oh, tahap berikutnya kita lihat di bawah. Nah, kita tutup permukaan bawahnya supaya groutingnya itu tidak keluar. Kita bisa menggunakan seng karena ini bentuknya bundek, jadi gampang ditekuk-tekuk, atau menggunakan triplek kalau media tersebut rata gitu. Jangan kita pakai spon. Biasanya spon itu jadi areanya yang mau digrouting itu tidak semuanya tergrouting, jadi ada sebagian yang terpotong oleh spon tersebut ya. Kita bisa lihat contohnya ini ya, ini ada contohnya satu. Oke, ini pakai silen supaya rapat aja sih sebenarnya. Untuk pencampuran grouting kita bisa lihat di sini 4 liter per 25 kg atau 16% dari berat. Nah, di sini kalau misal kita tidak punya alat ukur atau kita butuhnya cuma sedikit, nah untuk ciri-cirinya seperti apa? Jadi kalau misal kita ini pakai sendok semen, itu semennya itu udah tidak jatuh ke bawah. Nah, ini kekentalannya sudah masuk berarti. Ini ciri-ciri visualnya ya, kalau tidak ada alat ukur atau kita butuhnya cuma sedikit aja. Oke, paham ya? Untuk tahap berikutnya kita bisa menggunakan karbon untuk mengikat partikel debunya supaya tidak ada debu-debu itu yang menempel. Nah, habis itu ini area yang mau digrouting ya, ini juga ini udah siap. Nah, ini juga bisa kita karbon pinggirannya seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya kita bisa masukkan grouting ya. Ingat, tidak boleh encer ya, karena dia akan mencari celah-celah sendiri. Ya, ini kalau kita sudah waterproofing ya, kita bisa diketok untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam ya. Ini juga bisa supaya grouting tersebut masuk ke semua celah-celah yang ada di dalam.
Oke ya, area sudutan ini bisa menggunakan belakangnya ini groteng ya, ini untuk area sudutannya. Lalu kita pakai serat fiber supaya untuk tulangannya supaya dia itu kuat. Habis itu kita bisa menggunakan kuas, dicelupin air, dan kita bisa seperti ini biar dia nempel sama area sama groteng yang di bawahnya maksudnya. Nah, kita bisa pakai kuas. Nah, kita pelajarin produknya terlebih dahulu. Konsumsi atau daya tebar itu 1 sampai 1,5 kg per meter persegi. Dan untuk aplikasinya, permukaannya harus rata dan bersih, yaitu yang enggak ada debu ya. Lembapan permukaan kita bisa pakai cairannya ini, Sika Plus ini, Sika Top ini. Jadi tuangkan setengah komponen A cairan dan seluruh komponen B bubuk, lalu aduk hingga rata. Nah, berarti komposisinya ini setengah dari cairan ini dipakai untuk mengaduk cairan yang berbentuk serbuk. Nah, setengahnya lagi itu untuk melembabkan permukaan beton. Ya, di sini udah ada keterangannya. Nah, bisa kalian baca sebelum melakukan aplikasi. Oke, kita praktekkan. Proses selanjutnya kita menggunakan Sika Top untuk melapisi permukaan betonnya. Ini kita bisa lihat ya, dari 0 lantainya, dari 0 permukaan kita bisa naikkan 10 sampai 15 cm. Nah, di sini kita bisa lihat 10 sampai 15 cm untuk curvingnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini udah lapis pertama. Nah, baru di tengah-tengah lapisan antara pertama dan kedua kita menggunakan fiber. Ya, di sini kita bisa lihat menggunakan fiber. Lalu cara meratakannya kita bisa menggunakan kuas. Ya, di sini bisa menggunakan kuas. Yang dimaksud menyilang yaitu misal kita nyilangnya itu seperti ini, antara kanan ke kiri. Nah, untuk lapis berikutnya atau lapis kedua kita bisa menggunakan atas ke bawah. Nanti kita praktekkan untuk atas yang dan ke bawahnya. Ini untuk sementara kita pakai yang kanan kiri dulu. Di sini kita bisa lihat ini udah lapis pertama dan fiber stream. Nah, kita tunggu 1 sampai 2 jam supaya dia agak kering. Habis itu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap terakhir. Nanti kita bisa, nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini lapis pertama dan ada fiber stream. Kita tunggu 2 jam kurang lebihnya supaya waterproofingnya itu kering terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, udah komplit di sini. Oke. Dan untuk tahap akhir ya, kalau tadi kita dari kanan ke kiri, sekarang kita nguasnya itu dari atas ke bawah. Nah, sampai streamingnya itu tidak kelihatan, berarti area tersebut sudah tertutup semua, tidak ada warna putih ya, putihnya streaming ya. Nguasnya mungkin nanti kita bisa ulang-ulang sampai permukaannya, pori-porinya itu menjadi rapi dan rata. Nah, di sini sudah masuk tahap akhir. Kita bisa lihat di sini streamingnya semuanya tertutup ya. Itu ada putih-putihnya, itu adalah cairan tipe A yang dari Sika tersebut ya. Kita bisa lihat di sini hasilnya. Kita tunggu 1 kali 24 jam baru itu baru tahap proses rendam. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.